Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Rois. Tentunya masih dalam channel Project Kewarganegaraan. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan lagi pembahasan mengenai soal-soal tryout P3K, khususnya untuk mata pelajaran PPKN. Yang saya bahas kali ini adalah mengenai soal-soal dalam bentuk pernyataan. Kita diberikan pernyataan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian dari pernyataan tersebut baru kemudian kita diberikan sebuah pertanyaan. Kita diminta untuk mengidentifikasi, bisa mengelompokkan dan mencari dari pernyataan tadi yang paling tepat itu yang mana. Jadi atau kalau di sini istilahnya saya sebut sebagai soal dengan jawaban bernomor. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas soal-soal. Soal yang pertama, perhatikan pernyataan berikut ini. Pada perumusan dasar negara di sidang BPU PKI, Insinyur Soekarno menegaskan bahwa Pancasila sebagai 5 dasar merupakan filosofis Groundslag. Artinya, fundamen, filsafat, pemikiran, jiwa, dan hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Demikian pula Muhammad Yamin dan Supomo menyampaikan rancangan rumusan yang diusulkan. 1. Berasal dari peradaban bangsa timur dan meniru susunan tata negara bangsa lain. 2. Berdasarkan sejarah perjuangan bangsa Indonesia sendiri agar menjadi bangsa yang kuat dan menguasai bangsa lain. 3. Memiliki perbedaan satu dan yang lainnya, namun memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwai. 4. Diilhami gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan bangsa sendiri. 5. Melihat pengalaman bangsa lain, namun pada hakikatnya berdasarkan sejarah perjuangan bangsa sendiri. Pernyataan yang sesuai dengan proses perumusan rancangan dasar negara ditunjukkan pada angka 245, 234, 345, 123 atau yang 1, 3, dan 4. Baik. Biar lebih jelas saya akan menggunakan pen di sini ya. Di sini ada beberapa pernyataan bahwasanya kata kuncinya Insinyur Soekarno itu menegaskan bahwasanya Pancasila sebagai 5 dasar yang merupakan filosofis Groundslag ya, atau bisa disebut sebagai dasar dari pemikiran berdirinya negara kita ya. Bisa diartikan sebagai fundamen, filsafat, pemikiran dan jiwa dan hasrat yang sedalam-dalamnya untuk didirikan sebuah negara. Kemudian Muhammad Yamin dan Supomo menyampaikan rancangan rumusan yang pada intinya hampir sama. Untuk yang pertama, coba kita bedah satu persatu. Berasal dari peradaban bangsa timur dan meniru susunan tata negara bangsa yang lainnya. Ini kurang tepat sekali ya, karena di sini kita tahu sendiri bahwasanya Pancasila itu kayak seperti nilai-nilainya, sari-sarinya itu diambil langsung dari apa yang ada dalam masyarakat negara kita. Yang kedua, berdasar sejarah perjuangan bangsa sendiri agar menjadi bangsa yang kuat dan menguasai bangsa yang lainnya. Oke ya. Di sini kalimat menguasai bangsa yang lain itu adalah kalimat yang kurang tepat. Menjadi bangsa yang kuat, oke ya tentunya, tapi untuk menindas bangsa yang lainnya itu adalah bukan sesuatu yang tepat. 3. Memiliki perbedaan satu dan yang lainnya, namun memiliki persamaan dalam segi materi, semangat yang dijiwai. Ini oke ya. Oke, nomor 3 oke. Kemudian yang keempat, diilhami gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan bangsa lain. Nah, ini juga sebuah pernyataan yang betul, karena ketika ingin mengusulkan ketika itu pada tanggal 1 Juni beliau juga mengakui mempelajari beberapa
ajaran-ajaran sosialisme dari Karl Marx. Jadi beliaunya terinspirasi dari gagasan-gagasan besar dunia. Kemudian ini berarti yang 4 oke ya. Yang nomor 5, melihat pengalaman bangsa lain namun pada hakikatnya berdasarkan. Nomor 5 ini mungkin adalah kalimat atau pernyataan yang lebih tepat kalau kita bandingkan dengan pernyataan yang nomor 2. Oke, berarti udah ketemu ya 3, 4, dan 5. 3, 4, dan 5. Oke, coba kita akan lihat pembahasannya. Ini adalah gagasan yang disampaikan oleh Mr. Profesor Muhammad Yamin. Kemudian ini adalah gagasan yang disampaikan oleh Bung Karno. Jadi pada intinya hampir sama, ada 5 pokok, dan ini adalah gagasan yang disampaikan oleh Mr. Supomo. Menurutnya Muhammad Yamin itu adalah ada perikebangsaan, perikemanusiaan, ketuhanan. Nah, ini adalah 3 tokoh penggagas dasar negara. Jadi mulai dari Muhammad Yamin, kemudian Soekarno, sampai Mr. Supomo. Jadi beliau semuanya sudah memberikan gagasan ketika dalam sidang ada beberapa yang disampaikan. Menurutnya Muhammad Yamin itu dasar negara itu ada perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Menurutnya Soekarno ada kebangsaan Indonesia atau disebut nasionalisme, mufakat, kemudian kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Jadi kayak semuanya itu hampir-hampir mirip gitu ya. Terus Supomo, dasar negara Indonesia merdeka, ini sebutannya beliau memberikan penekanan pada karakteristik negara kesatuan, kebersamaan, atau populer sebagai paham integralistik. Secara garis besar dalam sidang ini Mr. Supomo menyampaikan rumusan Pancasila. Yang pertama adalah persatuan, kemudian ada kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Jadi kayak semuanya itu hampir-hampir mirip. Oke ya. Oke. Kita bahas soal yang selanjutnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Kompetensi global diartikan sebagai kemampuan memiliki pikiran terbuka dan secara aktif berusaha memahami norma-norma budaya orang lain dan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berupa aktif dalam kegiatan partai politik, berpartisipasi aktif dalam organisasi masyarakat, mengumpulkan data melalui bantuan internet, berpikir kritis dalam menanggapi masalah sosial, menanggapi isu-isu global di media sosial. Berdasarkan pernyataan di atas, penguatan nilai kompetensi global dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ditujukan kepada angka 4 dan 5, 2 dan 3, 3 dan 4, 1 dan 2, atau yang 2 dan 4. Baik, langsung aja kita lihat pembahasannya. Peserta didik dapat berlatih dengan menggunakan masalah penting tentang isu-isu dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia. Misalnya melalui bantuan teknologi internet akan sangat mudah dan cepat menjadi isu. Di sini kompetensi global itu pengertiannya sudah dikutip dalam pertanyaannya adalah kemampuan memiliki dan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja secara efektif. Jadi kayak pada intinya itu kita adalah disebut sebagai warga negara global yang harus mempunyai pikiran terbuka, kemudian secara aktif bisa mempelajari hal yang baru, budaya-budaya dari negara yang lain. Kemudian juga sebagai warga negara global
berinteraksi, berkomunikasi, dan bisa bekerja sama dengan warga global. Jadi nggak cuman dari Indonesia aja, jadi bisa bekerjasama dengan warga negara seluruh dunia, gitu ya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan di sini adalah penguatan nilai kompetensi global dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ini saya ambil langsung dari modulnya, ya, bahwasanya sesuatu yang bisa diterapkan dalam nilai-nilai ini adalah yaitu tentang berpikir kritis dalam memecahkan masalah-masalah penting atau isu-isu dan peristiwa yang terjadi di dunia. Nah, itu adalah harapan besar dari peserta didik ketika diberikan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Misalnya melalui bantuan teknologi internet, ya, mengumpulkan data melalui bantuan teknologi internet. Nah, apakah aktif dalam kegiatan partai politik itu bukan merupakan salah satu indikator dari kompetensi global? Tentunya ini bukan pada tempatnya, ya, karena untuk aktif dalam kegiatan partai politik, kemudian berpartisipasi aktif dalam organisasi masyarakat itu adalah bagian dari bukan pengertian dari kompetensi global, ya, tapi adalah bagian dari keterlibatan warga negara global. Jadi dua hal ini adalah contoh dari tadi, ya, keterlibatan warga negara global. Baik, jadi yang tepat adalah pernyataan 3 dan 4, ya, mengumpulkan data melalui internet, kemudian berpikir kritis dalam menanggapi masalah-masalah sosial. Begitu, ya. Oke, kita kunci jawabannya yang nomor 3 dan nomor 4. Soal yang selanjutnya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Dilihat dari substansinya, dalam K13, standar isi PPKN di sekolah tingkat pertama dan atas secara pedagogis menitik beratkan pada persoalan atau isu-isu kewarganegaraan dikenakan mata pelajaran PPKN bercirikan dikarenakan mapel PPKN bercirikan 1. Dinamis dan berorientasi pada kehidupan sosial, 2. Real dan sesuai dengan perkembangan zaman, 3. Berorientasi pada masa lalu dan masa depan, 4. Bersifat global dan universal, 5. Harus sesuai kepentingan pemerintah. Berdasarkan ilustrasi di atas, PPKN yang harus mewadahi peserta didik untuk memahami berbagai isu-isu kewarganegaraan ditunjukkan pada angka. Jadi sebenarnya pertanyaan ini agak sedikit bulat, ya, dan kita sulit untuk menemukan bagaimana intinya. Coba akan kita baca pelan-pelan. Berdasarkan ilustrasi di atas, PPKN yang harus mewadahi peserta didik untuk memahami berbagai isu-isu kewarganegaraan ditujukan pada angka. Kelihatannya ini sulit, tapi kalau kita lihat modulnya itu langsung ketemu jawabannya. Jadi kayak kalimat ini dipotong, terusannya kemudian dijadikan pertanyaan. Ya, coba saya akan tunjukkan pembahasannya. Nah, ini, ya. Sebagaimana sifat pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang dinamis seiring dengan perkembangan zaman, bahwa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan harus mewadahi peserta didik untuk memahami berbagai persoalan atau isu-isu kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan hendaknya membekali peserta didik di sekolah dengan pengetahuan tentang isu-isu global, budaya, lembaga, dan sistem internasional. Jadi coba kita cermati lagi. Ini udah jelas sekali kelihatan. Jadi jawabannya yang dinamis, berorientasi pada kehidupan sosial, dan seiring dengan perkembangan zaman, atau real dan sesuai dengan perkembangan zaman. Berorientasi pada masa lalu, kita nggak menemukan kalimat ini